Selamat malam saudara, Shalom Alaikum. Kita berjumpa kembali malam hari ini. Mari kita awali dengan berdoa lebih dulu. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami hendak merenungkan kembali sabdamu yang kudus, supaya di tengah derai hujan gelombang dunia yang menerpa kami, terlebih gelombang corona ini, kami tetap kuat, sehat karena Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi yang mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi dengan satu tema, kemuliaan Allah. Sekali, kemuliaan Allah. Pertanyaannya sekarang, di mana letak kemuliaan Allah itu? Saudara, sebelum kita jawab pertanyaan itu, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ya, kemuliaan Allah di mana saudara? Yang pertama, bahwa kemuliaan Allah terletak pada karya Allah yang berkenan memanggil kita. Sekali lagi, bahwa kemuliaan Allah itu terletak kepada kemuliaan Allah yang berkenan memanggil kita. Kita ini senantiasa dipanggil oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan kepada kita, yang Maha Kudus Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Jadi saudara, Allah itu luar biasa. Kenapa? Allah mau mendekat kepada kita yang di bumi, yang hina, yang letih lesu dan berbeban berat. Allah berkenan panggil kita. Disitulah letaknya kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Jadi apa artinya kemuliaan Tuhan itu terletak pada Allah yang mau berkarya. Lalu implikasinya dengan kita apa saudara? Kemuliaan kita terletak ketika kita mau berbuat, mau bertindak, mau memuliakan Allah. Maka pujian kita mengatakan, jika padaku ditanyakan apa yang akan kuberikan pada dunia yang penuh dengan penderitaan ini, jawab kita adalah bahwa akan kusampaikan pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang yang tertawan, sebuah pembebasan, sebuah sukacita.
Jadi kemuliaan kita seperti itu. Kalau Tuhan berkenan memanggil kita, maka kemuliaan kita adalah ketika kita berkenan menyampaikan kemuliaan Tuhan itu kepada banyak orang. Karena itu saudara, mari kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan yang sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena Dia berkarya bertindak. Demikian juga kita akan dihormati orang, kita akan dimuliakan orang ketika kita mau melakukan aksi, mau melakukan yang orang lain bisa merasakan sukacita yang besar. Yang kedua, saudara, di mana letak kemuliaan Tuhan? Tuhanlah pembela kita. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak akan berdiam diri. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi Tuhan akan membela kita. Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan. Kita tidak usah berkecil hati. Kita tidak usah takut. Seperti Asaf yang merasakan kehadiran Tuhan karena Tuhan berkarya bertindak, memberikan keadilan, melindungi, memberikan kecukupan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai saudara, memberkati saudara. Karena kehadiran Tuhan itu kehadiran sukacita. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang penuh dengan rahmat. Dan disitulah kalau Tuhan hadir, maka kemuliaan Tuhan membahana di seluruh bumi. Dan karena itu jangan takut. Seperti sapaan para malaikat kepada Maria, kepada para gembala. Jangan takut. Hari ini aku memberitakan kesukaan yang besar kepada kamu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu saudara, kehadiran Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan membela kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa kalau Tuhan sudah memberikan contohnya berkarya, dan kemudian Tuhan sudah membela kita, apa kita tinggal diam? Tidak. Saya dan saudara harus menjadi saksi Tuhan. Saya dan saudara harus mau memberitakan sukacita Tuhan seperti yang dilakukan oleh Asaf ini. Ayat firman Tuhan katakan kepada kita di ayat yang ke-6, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Jadi saudara, kalau langit saja itu memberitakan kemuliaan Tuhan, apalagi kita. Asaf dengan tegas, ia sudah diberikan teladan contoh dari surga, ia memberitakan kemuliaan Tuhan, maka Asaf pun juga demikian. Asaf menjadi saksi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita sukacita. Demikian juga saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita sukacita, untuk menjadi saksinya. Apa itu saksi itu? Saksi itu melihat sesuatu itu sebagai yang benar, memang betul-betul terjadi. Yang kedua, saksi itu percaya bahwa itu memang terjadi, ya dan amin. Dan yang ketiga, saksi itu mempercayakan diri penuh kepada yang dilihatnya. Jadi kalau kita menjadi saksi Tuhan, berarti kita yakin bahwa Tuhan itu memang ada dan memberkati. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu kita percayai, mampu membebaskan kita. Dan yang ketiga, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu benar, yakin, dan akan menjadi pembela kita kekal sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita menjadi saksi, mewartakan sukacita Tuhan
kekal sampai kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menjadi saksi-Mu dari kekal sampai kekal, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ajarkan kami untuk mengatakan ya dan amin, yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera dari Engkau, sehingga kami terus mempercayakan diri penuh kepadamu. Kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan yang kuasai, dan kami terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kelemahan kami, dosa kami di hadapan Tuhan, karena kami yakin Tuhan mengampuninya. Dan doa ini kami mohon kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri dengan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu besok malam wonten ing pakempalan pandonga dalu wonten ing Gusti kita Yesus Kristus. Amin.